Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis yang berjudul mengalami beberapa kejadian mistis karena sering menulis kisah mistis. Tentunya ini pengalaman disaring oleh seorang penulis juga, penulis tentang kisah-kisah mistis. Dan langsung saja seperti apa kisahnya. Konon katanya jangan sesekali atau bahkan seringkali membicarakan tentang hal mistis atau makhluk gaib jika tidak ingin merasakan langsung gangguan daripada makhluk gaib itu. Awalnya saya tidak percaya dengan pernyataan tersebut, terkesan klise dan mengada-ngada. Sampai akhirnya saya mengalami beberapa kejadian mistis yang disebabkan oleh ulah saya sendiri. Begini, sejujurnya saya adalah tipe orang yang penakut akan hal gaib. Namun ketertarikan saya ketika mendengarkan cerita tentang pengalaman mistis dari seorang teman selalu lebih besar dibanding ketakutan saya yang rasakan. Karena saya hobi menulis, seringkali cerita mistis tersebut saya abadikan di blog pribadi. Bahkan beberapa kali saya kirim ke salah satu media online ternama, dan naskahnya pun tayang. Saya tidak pernah menyangka sebelumnya kebiasaan saya untuk menulis dan submit tulisan bertema horor menjadi awal mula kisah mistis yang saya alami. Berkali-kali bermula dari sekira pertengahan hingga akhir tahun 2019 lalu. Kejadian janggal pertama yang saya alami adalah ketika menuliskan pengalaman mistis saat mengaji bersama ibu, bapak, dan mbak atau kakak di rumah. Begini ceritanya. Setiap malam Jumat, kami terbiasa memanggil ustadz untuk mengadakan pengajian rutin seminggu sekali. Tempat yang digunakan untuk mengaji adalah lantai 2 di rumah kami, tepat di depan kamar saya dan mbak. Suatu ketika kami ngaji seperti biasa. Bapak mendapat giliran pertama mengaji. Sambil menunggu giliran saya tiba, saya duduk di kursi depan kamar mbak. Tiba-tiba ada suara tangisan yang terseduh-seduh di kamar mbak. Begitu suara tangisannya, pikir saya kala itu, mbak ini kok norak banget sih. Lagi ada Pak Ustadz malah nangis karena pacar di kamar. Malu-maluin aja. Tak lama setelah itu mbak muncul dari tangga lantai 1 dan saya kaget bukan main. Loh, mbak tadi kamu bukannya lagi nangis di kamar mbak? Enggak, dari tadi aku di bawah lagi nonton. Kenapa? Duh, ada yang ngeberes nih. Seketika saya merinding dan panas dingin, takut. Berarti sosok seperti apa yang menangis sewaktu kami mengaji? Cerita utuh dari kejadian tersebut langsung saya jadikan konten tulisan dan dikirim ke media online untuk rubrik horor dan berhasil tayang. Tidak lama setelahnya, saya langsung mendapat gangguan yang lebih ekstrim. Bukan hanya mendengar suara. Kali ini saya melihat langsung wujudnya. Sependek ingatan saya terjadi pada September 2019. Sepulang kerja, saya flu berat sekaligus merasakan demam. Karena itu saya memutuskan untuk tidur di sofa ruang tengah, memisahkan diri agar istri dan anak tidak ketularan. Saya tertidur di sofa dalam keadaan gelap gulita, karena terbiasa mematikan lampu sewaktu tidur. Setelahnya siapa sangka, dalam keadaan setengah sadar, dari sudut ruangan yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari sofa tempat saya tidur, sosok perempuan berjubah putih dengan rambut panjang, muka pucat, dan matanya merah menyala menatap tajam ke arah saya. Saya tidak berkeming karena ketakutan. Tidak bisa bergerak sama sekali. Ingin teriak, tapi tidak bisa. Saya memejamkan mata untuk beberapa saat, sampai akhirnya sosok tersebut hilang. Itu adalah kali pertama saya melihat sosok yang banyak orang bilang dengan sebutan kuntilanak. Kejadian sial dan menyeramkan tersebut langsung saya konversi ke sebuah tulisan dan lagi-lagi saya kirim ke media online singkat cerita kembali tayang. Pada kesempatan lain saya terus menuliskan pengalaman mistis yang saya alami secara bertahap. Pengalaman mistis berikutnya yang sempat saya abadikan dalam tulisan adalah tentang bagaimana saya melihat dengan mata sendiri sebungkus roti hilang ditelan oleh motor yang sedang diparkir di ruangan tamu. Saat itu
Saya sedang tertidur di depan TV dan terbangun sekira pukul 1 dini hari. Dari ruang tamu, tepatnya di sekitar motor, terdengar suara bunyi plastik seperti sedang diseret-seret. Shrup, shrup, srek, srek, srek gitu. Begitu suaranya. Saya datangi sumber suara tersebut dan menyalakan lampu ruang tamu agar pandangan semakin jelas. Ternyata ada sebungkus roti yang terdapat persis di bawah mesin motor Matic milik saya. Saya pikir paling tikus yang membawa roti sampai ke bawah motor. Namun ketika saya ingin mengambil kembali roti tersebut, ternyata rotinya terangkat sedikit dan masuk ke dalam mesin motor. Saya langsung cubit tangan dan menampar pipi. Saya sedang tidak bermimpi kan? Kejadian sial yang baru saja terjadi membuat saya sulit tidur lagi. Lagi-lagi cerita berbau mistis tersebut saya coba tuliskan kembali untuk dijadikan konten horor. Perlahan saya menyadari, berkali-kali saya membuat naskah horor dengan ragam kejadian, berkali-kali juga saya mendapat teror berupa hal mistis. Puncaknya adalah pada suatu hari Jumat sekira pukul 12 siang saya sudah berada di masjid dekat kantor untuk sholat Jumat. Saat itu, seorang teman yang biasa menemani saya sholat Jumat mengaku sedang tidak berada di kantor karena ada urusan dengan kliennya. Namun entah kenapa pada hari itu saat sholat Jumat dia berada di staf tepat di depan saya. Setelah khotib selesai memberi ceramah dan bersiap sholat, saya menepuk pundak teman saya dan berkata, "Mas, bareng sholatnya di sebelah sini daripada sendirian, diem-diem baik." Teman saya hanya menengok perlahan dan tersenyum tanpa memberi jawaban satu kata pun. Saya pikir, ya udahlah, mungkin karena mau sholat. Sore hari sepulang kerja saya coba WhatsApp dia dan berniat untuk mengajak pulang bareng atau nebeng. "Mas, nebeng dong, sampai stasiun boleh?" "Wah, nggak bisa mas, aku lagi di kantor klien dari pagi," jawabnya. "Lah, mas, dikirain tadi sempat balik ke kantor. Soalnya pas sholat Jumat kan kita ketemu, tatap muka lagi," jawab saya dengan nada bercanda. "Wah, ngaco kamu." "Mas, demi Tuhan, sumpah, tadi aku sholat Jumat di kantor klien." Jawaban tersebut tentu sangat membuat saya kaget. Lalu, siapa yang saya lihat? Membalas senyum dan sapa sewaktu sholat Jumat. Entah, saya yakin betul yang dilihat benar adalah dia. Saksinya adalah teman saya yang lain yang juga melihat dia. Tanpa pikir panjang, saya langsung bergegas pulang dalam keadaan panas dingin. Di jalan pulang, saya menyadari suatu hal mistis. Kejadian mistis yang saya alami berturut-turut terjadi ketika saya mulai menulis dan menceritakan hal-hal mistis yang ada di sekitar saya. Apa yang dikatakan banyak orang mungkin benar. Jika tidak ingin diganggu oleh makhluk gaib, jangan sesekali mendekatinya dengan cara bercerita, apalagi mengusik dunianya. Setelah sekian lama, akhirnya saya berani menuliskan kembali pengalaman horor apa saja yang pernah saya alami. Terlebih, ini kan bulan Ramadan. Pada saat tulisan ini ditulis itu masih bulan Ramadan. Seingat saya, para setan dan sebangsanya diikat dan dibelenggu di alam jin, di alamnya pada saat bulan Ramadan. Jadi saya nggak mungkin diganggu lagi kan. Dan kisahnya pun berakhir demikian. Semoga bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta selalu berhati-hati dalam keadaan apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.